Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer, yang judulnya ini adalah Guru Honorer Otomatis Terdaftar oleh Sistem pada Ujian Tahap 1, 2, dan 3 P3K 2021. Apakah ini bisa jadi solusi jika tidak ada informasi? Kita tonton video ini sampai selesai. Jadi informasi ini kami dapatkan melalui Twitter Bapak Muhammad Ridwan ya teman-teman ya. Jadi ini kita berdasarkan Twitter dari Bapak Muhammad Ridwan. Nah sekarang kita coba lihat kira-kira anjir. Nah sekarang kita lihat informasinya dulu teman-teman ya. Nah di sini dilansir di Twitter dari Bapak Muhammad Ridwan, yaitu hashtag #abiridwan 2173. Beliau mengatakan di Twitter bahwa untuk P3K 2021 guru tetap wajib daftar dan pilih formasi pada 30 Juni hingga 21 Juli. Jadi teman-teman guru honorer itu wajib tetap mendaftar dan memilih formasi pada 30 Juli hingga 30 Juni hingga 21 Juli 2021. Jadi teman-teman wajib tetap membuat akun di awal ya. Mulai dari teman-teman guru honorer THK 2 usia 35, kemudian lulusan PPG yang belum mengajar, serta teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik itu swasta maupun negeri. Seperti itu teman-teman, wajib tetap membuat akun. Nah, di sini dijelaskan poin pentingnya di sini adalah nanti sistem ya, nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2 atau 3 ya. Jadi kita artikan dulu ini, nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2 dan 3. Berarti nantinya akan ada sistem di BKN yang akan mengatur teman-teman guru honorer, apakah teman-teman guru honorer itu ikut di tahap 1, kemudian di tahap 2 ataupun di tahap 3. Jadi itu secara otomatis teman-teman ya, sistem yang mengatur jika kita berdasarkan dari Twitter dari Bapak Muhammad Ridwan, yaitu abiridwan 2173. Jadi ini poin penting pada video kali ini. Nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2 atau 3. Jadi di sini dijelaskan lagi, pantau terus medsos BKN dan Kemdikbud RI. Jadi boleh kita artikan atau kita logikakan bahwasanya bisa jadi ketika teman-teman tidak memiliki formasi, itu nanti sistem yang mengatur teman-teman ya, mengatur teman-teman apakah teman-teman ikut di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Mudah-mudahan apa yang admin bilang ini benar adanya, karena admin hanya mencoba mengartikan dari perkataan Bapak Muhammad Ridwan yang mengatakan bahwa nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2 atau 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tunggu saja informasi berikutnya. Mudah-mudahan nantinya ada informasi yang betul-betul bisa menjadi solusi bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk, yang secara otomatis itu kesulitan mencari sekolah yang masih kosong lowongan formasinya sesuai dengan linearitas jasa. Jadi di sini keterangan dari Bapak Muhammad Ridwan itu nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2 atau 3. Berarti bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Bisa jadi menjadi solusi bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi. Namun ini hanya logika dari admin mengartikan perkataan dari Bapak Muhammad Ridwan di Twitternya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, masih di Twitter dari Bapak Muhammad Ridwan, di sini dijelaskan teman-teman ya, info lowongan P3K 2021 guru ya. Jadi P3K 2021 guru masih di-off-kan sebentar untuk optimasi pencarian. Semoga dengan itu kode NPSN bisa muncul. Berarti nantinya akan ada kode NPSN teman-teman ya. NPSN setiap sekolah untuk P3K guru, agar nantinya teman-teman tidak salah pilih sekolah, karena mungkin
banyak sekolah yang hampir sama namanya ya. Nama sekolah yang hampir sama persis, sehingga yang bisa membedakan itu adalah nomor MPSN sekolah. Nah, jelas di Twitter dari Bapak Muhammad Ridwan, P3K Guru ini sebenarnya masih di-off-kan sebentar untuk optimasi pencarian. Semoga dengan itu kode NPSN bisa muncul. Nah, di sini alasannya bahwa ternyata banyak sekali sekolah yang sama persis. Contohnya SDN 1 Sumberejo ada di Lampung, kemudian Bojonegoro dan 3 di Kabupaten Malang. Jadi ada 3 sekolah yang hampir sama namanya teman-teman ya. Nah, jika tidak ada NPSN maka bisa-bisa salah pilih sekolah lain. Maka itulah alasan sehingga ketika teman-teman memilih instansi atau formasi P3K Guru itu belum muncul teman-teman ya, masih di-off-kan karena alasan ini agar nantinya ada kode NPSN yang bisa muncul. Jadi itulah yang admin bilang, jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan proses pendaftaran guru P3K secara keseluruhan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi penting lainnya. Nah, informasi penting lainnya masih dari Twitter teman-teman ya, yang kami dapatkan di website ASN Kini Beda ya, salah satu website resmi dari salah satu Twitter resmi dari BKN, yaitu #BKN Goit ya. Di sini dijelaskan, saya tandai sedikit. Di sini dijelaskan teman-teman ya, selingkari. Di sini jelaskan bahwa sobat BKN, Mimin barusan cek medsos. Banyak pertanyaan seputar tata cara dan alur pendaftaran ASN yang masuk. Namun rata-rata pertanyaan tersebut sudah ada jawabannya di sscsn.bkn.go.id/fkilo FAQ ya loh, seperti itu. Jadi memang di sini teman-teman ya, untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar tata cara dan alur pendaftaran ASN itu sebenarnya sudah disediakan di website SSCSN. Di sini tempatnya teman-teman ya. Admin perlihatkan, kita lihat di sini sama-sama. Nah, teman-teman bisa kunjungi di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa kunjungi di sini di halaman FAQ dan halaman helpdesk. Di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pertanyaan sekaligus jawaban yang kemungkinan besar itu bisa menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang teman-teman dapatkan pada saat melakukan proses pembuatan akun guru P3K. Seperti itu. Jadi bisa mengunjungi menu FAQ di halaman SSCSN. Kemudian di halaman helpdesk ya, di sini juga teman-teman bisa kunjungi halaman helpdesk. Di halaman helpdesk itu akan ada banyak sekali solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang biasanya didapatkan peserta yang melamar formasi CPNS ataupun guru P3K di halaman SSCSN. Contohnya data diri, NIK dan KK tidak ditemukan, NIK didaftarkan orang lain dan data tidak sesuai. Di situ bisa kita selesaikan semua permasalahannya dengan cara mengklik menu yang kita tempati bermasalah. Misalkan teman-teman NIK dan nomor KK tidak ditemukan, maka teman-teman pilih data diri, kemudian klik NIK dan nomor KK seperti itu. Kemudian ada password teman-teman ya. Jika seandainya teman-teman lupa password atau lupa jawaban pengaman 1 dan 2, teman-teman bisa pilih menu ini. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada data tidak ditemukan. Jadi menu helpdesk itu bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan atau permasalahan yang teman-teman temui di pendaftaran guru P3K. Seperti itu, dan ini adalah instruksi dari BKN langsung teman-teman ya di Twitter resminya. Nah, di sini yang paling penting, jika misalkan data teman-teman, data Dapodik teman-teman itu tidak ditemukan, maka teman-teman klik saja menu helpdesk, kemudian pilih pengecekan data PTK. Di sini ada dua pilihan. Jika data teman-teman sebagai XTHK2 tidak terdeteksi, maka teman-teman pilih pengecekan XTHK2. Jika teman-teman tidak terdata di Dapodik bagi pelamar P3K Guru, maka teman-teman pilih pengecekan data Dapodik. Nantinya di situ teman-teman akan dipandu untuk menyelesaikan persoalan sekaligus mengupload dokumen yang diperlukan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu salah satu info yang sangat penting harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut ke informasi yang terakhir. Di sini berdasarkan SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud tanggal 15 Maret 2021, ada 6 poin yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, tes kompetensi P3K Guru itu meliputi antara lain tes kompetensi dan wawancara. Materi tes kompetensi terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian bagian C, tes kompetensi dan wawancara dilaksanakan sesuai prosedur
penyelenggaraan menggunakan metode CHAT UNBK. Jadi ini sistem komputer teman-teman ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian di poin D yang harus teman-teman pahami juga adalah tes kompetensi P3K guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian kompetensi TUK yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian seluruh pelaksanaan tes kompetensi P3K dibiayai oleh Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM CHAT UNBK. Jadi seluruh biaya tes kompetensi P3K itu dibiayai langsung oleh pusat teman-teman ya. Dalam hal ini Kemendikbudristek ya. Kemudian dana BOS untuk operasional itu meliputi kebersihan, kesehatan dan keamanan. Dan yang terakhir adalah hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan kemudian. Seperti itulah informasi tentang data honorer, data guru honorer itu akan tercatat secara otomatis teman-teman ya. Tercatat secara otomatis oleh sistem. Jadi teman-teman, kita tunggu saja perkembangannya. Semoga untuk teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk betul-betul akan mendapatkan solusi terbaiknya nanti. Kita tunggu informasinya sehingga nantinya ada informasi yang bisa admin bagikan untuk kelanjutan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman guru honorer, terutama untuk persoalan formasi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.